Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas PGSD kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar berbasis inquiry, yaitu bahan ajar yang dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan dari video ini adalah untuk memahami apa itu bahan ajar berbasis inquiry, bagaimana cirinya, dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Inquiry based learning atau pembelajaran berbasis inquiry itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses mencari tahu dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan melalui kegiatan bertanya, menyelidiki, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan. Nah, model ini berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau masalah, bukan dari penjelasan langsung guru. Menurut Alawiyah Maksum dan Madani 2023 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis inquiry ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga memotivasi belajar melalui aktivitas penyelidikan dan penemuan konsep secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa menjadi penemu pengetahuan. Bahan ajar yang digunakan biasanya itu memuat pertanyaan pemicu, aktivitas eksplorasi, dan ruang refleksi agar siswa berpikir kritis dan menemukan konsepnya sendiri. Selanjutnya, kita itu akan membahas ciri khas bahan ajar berbasis inquiry. Bahan ajar berbasis inquiry ini dirancang agar memfasilitasi proses berpikir kritis dan juga eksploratif siswa. Ada 7 ciri, diantaranya yang pertama berpusat pada siswa atau student center, yang dimana bahan ajar memberi ruang bagi siswa untuk aktif bertanya, mengamati, dan juga menyimpulkan. Yang kedua, berbasis masalah atau pertanyaan pemicu, di mana diawali dengan situasi nyata yang menantang rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, mengarahkan pada kegiatan eksploratif, di mana ada aktivitas penyelidikan, observasi, eksperimen, atau diskusi. Yang keempat, ada menekankan pada proses dan bukan hanya hasil, di mana fokus pada bagaimana siswa menemukan pengetahuan, bukan sekedar hasil akhir. Yang kelima, ada mendorong refleksi dan komunikasi, di mana siswa diminta merenungkan apa yang telah dipelajari dan menyampaikan hasil temuannya. Yang keenam, ada terintegrasi dengan konteks kehidupan nyata, di mana ciri ini masalah atau pertanyaannya itu dikaitkan dengan lingkungan sekitar siswa. Dan yang ketujuh terakhir, itu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yang dimana membiasakan siswa menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Contohnya misal, dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar, bahan ajar ini dapat diawali dengan pertanyaan seperti, mengapa ya setiap warga negara itu memiliki hak dan juga kewajiban? Nah, pertanyaan tadi itu dapat mendorong siswa untuk menyelidiki dan menemukan konsep secara mandiri. Nah, yang akan kita bahas itu adalah peran guru dan siswa dalam pembelajaran inquiry. Pendekatan inquiry itu mengubah peran tradisional guru dan siswa. Guru bukan lagi sumber utama informasi, tetapi fasilitator proses belajar. Siswa bukan lagi penerima pasif, tetapi penemu aktif pengetahuan. Nah, peran guru itu yang pertama adalah sebagai fasilitator dan juga motivator, di mana membimbing siswa dalam setiap tahap inquiry, memberi dorongan dan menciptakan suasana belajar yang menantang. Kemudian, perancang pengalaman belajar, yang dimana menyusun bahan ajar, pertanyaan pemicu, atau aktivitas penyelidikan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian, penyedia sumber dan media belajar. Guru itu memberikan berbagai sumber buku. Guru itu memberikan berbagai sumber, diantaranya buku, gambar, video, dan juga lingkungan untuk mendukung eksplorasi siswa. Kemudian, guru sebagai pengamat dan evaluator proses, di mana menilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga keterlibatan dan cara berpikir siswa selama penyelidikan. Yang selanjutnya itu ada pembimbing refleksi, di mana guru itu membantu siswa menyimpulkan hasil penyelidikan dan mengaitkannya dengan konsep atau nilai yang dipelajari.
Sedangkan untuk peran siswa dalam pembelajaran inquiry ini yang pertama yaitu aktif bertanya dan ingin tahu, di mana siswa mengajukan pertanyaan tentang hal yang belum dipahami. Yang kedua, siswa melakukan penyelidikan, di mana mencari informasi dari berbagai sumber, melakukan observasi dan juga mencatat temuan. Yang ketiga, ada menganalisis data, di mana mengolah informasi yang diperoleh untuk menemukan pola atau jawaban. Yang keempat, ada bekerja sama, yaitu siswa melakukan diskusi dan kolaborasi dengan teman untuk saling bertukar ide. Yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan, di mana menyusun hasil pemikiran menjadi pengetahuan baru. Dan yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan hasil, menyampaikan temuan melalui presentasi, laporan, ataupun diskusi kelas. Dan yang terakhir itu adalah melakukan refleksi, di mana menilai apa yang sudah dipelajari dan bagaimana proses belajarnya. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan bahan ajar berbasis inquiry. Bahan ajar berbasis inquiry dirancang untuk mendorong siswa untuk aktif menemukan pengetahuan sendiri melalui proses penyelidikan dan berpikir kritis. Berikut ini adalah beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis, yang dimana siswa dilatih untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis informasi, dan juga menarik kesimpulan berdasarkan bukti, bukan hanya menghafal kata. Yang kedua, ada menumbuhkan rasa ingin tahu, di mana bahan ajar mendorong siswa untuk mengeksplorasi fenomena, mencari jawaban, dan juga memahami konsep secara mendalam. Nah, yang selanjutnya adalah melatih keterampilan ilmiah dan pemecahan masalah, di mana melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan juga menalar, siswa itu dapat belajar mengatasi masalah secara sistematis. Yang keempat, ada membentuk kemandirian belajar atau self-directed learning, di mana siswa tidak hanya bergantung pada guru, tetapi mampu mengatur proses belajarnya sendiri. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif siswa, di mana bahan ajar inquiry ini membuat siswa terlibat langsung dalam aktivitas belajar, bertanya, berdiskusi, dan juga menyelidiki. Dan yang terakhir, ada mengembangkan sikap ilmiah dan tanggung jawab belajar, di mana siswa belajar bersikap objektif, jujur terhadap data, serta bertanggung jawab atas hasil penemuannya. Nah, yang selanjutnya adalah materi mengenai tahapan mengenai pembelajaran inquiry. Tahapan pembelajaran inquiry ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama itu ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, kemudian mengumpulkan data atau eksperimen atau penyelidikan, menganalisis dan menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan serta aplikasi ataupun tindak lanjut. Nah, oke, kita di sini akan membahas satu persatu. Di mana mulai tahap pertama itu ada orientasi atau merumuskan masalah. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan orientasi ini di mana guru memunculkan fenomena, pertanyaan atau masalah kontekstual yang menimbulkan rasa ingin tahu. Contoh penerapannya, misal kita di sini mengambil penerapan pada mata pelajaran PPKN di sekolah dasar kelas 4 dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, contoh penerapannya dari tahapan orientasi pertama itu, guru memutarkan video tentang siswa yang tak mau menjaga kebersihan kelas. Guru bertanya, mengapa kita harus menjaga kebersihan sekolah? Nah, pertanyaan tersebut itu dapat memunculkan siswa untuk berpikir secara kritis dan menemukan konsepnya secara mandiri. Kemudian yang kedua, ada merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan itu adalah siswa membuat dugaan sementara terhadap masalah yang dihadapi. Contoh penerapannya, misal siswa menduga bahwa menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama agar sekolah terasa nyaman. Nah, yang ketiga, ada mengumpulkan data, eksperimen atau penyelidikan. Nah, pada tahap ini, kegiatan yang dilakukannya itu yaitu siswa mencari informasi melalui observasi, membaca, wawancara, atau eksperimen sederhana. Nah, contoh penerapannya yaitu siswa mencari informasi tentang contoh hak dan kewajiban di sekolah melalui observasi dan juga wawancara guru piket.
Yang keempat, ada menganalisis dan menguji hipotesis. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukannya itu adalah siswa menelaah data yang diperoleh untuk membuktikan kebenaran dugaan mereka. Contoh penerapannya, misal siswa mendiskusikan hasil pengamatan. Pertanyaan tadi, siapa saja yang melaksanakan kewajiban dan apa akibat jika tidak dilakukan? Apakah ada sanksi ataupun tidak? Nah, siswa itu melakukan uji coba atau menganalisis, menguji hipotesis untuk membuktikan kebenaran dugaan mereka. Kemudian yang selanjutnya ada menarik kesimpulan, di mana kegiatan yang dilakukan ini adalah siswa menyimpulkan hasil penyelidikan dan mengaitkannya dengan konsep pembelajaran. Contoh penerapannya, misal siswa menyimpulkan bahwa setiap warga sekolah itu memiliki hak dan kewajiban agar tercipta ketertiban. Dan yang terakhir, yaitu tahap aplikasi ataupun tindak lanjut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah siswa menerapkan hasil penemuan pada konteks kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu dari dugaan-dugaan tadi atau dari suatu fenomena yang ditemukan tadi, siswa membuat poster ajakan melaksanakan kewajiban yang ada di sekolah. Di sini ada multi representasi. Nah, di sini diambil dari dua pendapat. Yang pertama dari Nikel, yaitu pendekatan multi representasi merupakan salah satu pendekatan yang menekankan beberapa sudut pandang makna dalam bentuk representasi verbal, gambar, persamaan, diagram, tabel, dan grafik. Dan yang kedua ada menurut Rahmawati 2022, yaitu representasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu representasi fisik dan representasi semiotik. Representasi fisik menggunakan objek berwujud seperti foto, gambar, atau pengukuran. Sedangkan representasi semiotik menggunakan simbol, aturan, atau asosiasi. Nah, di sini representasi dibagi menjadi dua, yaitu representasi fisik dan representasi semiotik. Yang pertama ada representasi fisik, yaitu merupakan bentuk konkret atau nyata yang bisa dilihat, disentuh, atau diamati secara langsung, dan juga digunakan untuk membantu siswa memahami konsep abstrak melalui pengalaman langsung. Contohnya seperti balok atau kancing untuk menjelaskan konsep bilangan, model planet untuk menjelaskan tata surya, air dalam gelas untuk menunjukkan volume. Yang kedua, representasi semiotik merupakan bentuk simbolik atau abstrak yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui tanda, kata, atau angka, berbasis pada kompetensi sosial dan interpretasi. Contohnya seperti angka 5 sebagai simbol dari 5 benda. Rumus matematika seperti L sama dengan P kali L untuk luas persegi panjang. Diagram atau grafik sebagai simbol visual dari data. Secara garis besar, representasi fisik adalah bentuk nyata atau konkret dari suatu konsep, sedangkan representasi semiotik adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk menyampaikan makna secara abstrak. Dengan demikian, multi representasi dalam bahan ajar sangat penting untuk membuat peserta didik lebih paham dan mengerti terhadap suatu konsep yang diajarkan dengan mengintegrasikan berbagai bentuk penjelasan yang beragam. Baik, saya akan menjelaskan mengenai multi representasi dalam bahan ajar, di mana kelompok kami telah menyiapkan salah satu bahan ajar dalam mata pelajaran matematika kelas 3 dengan tujuan pembelajaran untuk mendeskripsikan dan juga membedakan bangun datar persegi dan persegi panjang. Pada halaman ke-1 di bahan ajar ini terdapat gambar yang menunjukkan ruang tamu dan juga penjelasan tentang ruang tamu tersebut, yang dimana gambar ruang tamu tersebut menunjukkan adanya representasi fisik, sedangkan penjelasan yang dicantumkan di bawah gambar ini adalah representasi semiotik, yang dimana representasi fisik ini bisa berbentuk gambar, visual, dan lain-lain, sedangkan representasi semiotik ini bersifat aturan atau asosiasi juga penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya.
Selanjutnya di halaman kedua terdapat juga beberapa gambar dan juga simbol persegi panjang dan juga persegi, dan juga di sini ada juga penjelasan mengenai gambar yang tercantum di atas, yang dimana gambar sofa ruang tamu dan juga bingkai foto di ruang tamu ini menunjukkan adanya penggunaan representasi fisik. Sedangkan penjelasan di bawah gambar ini termasuk kepada representasi semiotik karena mengandung asosiasi dan juga penjelasan. Selanjutnya di halaman ketiga terdapat langkah-langkah untuk melakukan aktivitas membuat bentuk bangun datar persegi dan juga persegi panjang, yang dimana arahan ini atau langkah-langkah ini termasuk juga ke dalam representasi semiotik karena terdapat aturan di dalamnya, yaitu langkah-langkah untuk membuat bangun datar persegi dan persegi panjang dari sebuah karton. Jadi alat bantu yang dipakai yaitu karton bisa menjadi salah satu representasi fisik karena dapat diamati langsung dan juga dapat dilihat langsung oleh peserta didik. Nah, selanjutnya di dalam bahan ajar ini di bagian terakhir terdapat tabel yang harus diisi oleh peserta didik, yang dimana bertujuan untuk peserta didik ini bisa membedakan dan juga mendeskripsikan bangun datar persegi dan persegi panjang, yang dimana jika peserta didik sudah bisa mengisi tabel ini akan dapat menjadi sumber informasi, yang dimana sumber informasi berbentuk tabel ini menunjukkan adanya representasi semiotik seperti itu. Baik, kesimpulannya bahan ajar berbasis inquiry merupakan bahan ajar yang dirancang untuk menumbuhkan aktivitas berpikir kritis dan kreatif peserta didik melalui penyelidikan dan penemuan. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, sementara pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pencarian dan penggalian informasi secara mandiri. Selanjutnya, bahan ajar berbasis multi-referensi berfungsi untuk membantu peserta didik memahami konsep melalui berbagai bentuk penyajian seperti teks, gambar, grafik, simbol, maupun model visual lainnya. Penggunaan berbagai referensi ini memungkinkan peserta didik melihat suatu konsep dari beragam perspektif, sehingga memperdalam pemahaman dan mengurangi kesalahan konseptual. Dengan integrasi pendekatan inquiry dan multi referensi dalam pengembangan bahan ajar, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, interaktif, dan berorientasi pada pemahaman konseptual. Kombinasi keduanya diharapkan mampu meningkatkan motivasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi pendidikan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Baik semuanya, dicukupkan sekian pemaparan materi mengenai inovasi bahan ajar inquiry dan multi representasi dari kelompok kami, kelompok 3 yang beranggotakan saya Salsa Nola Ramadhani, kemudian teman saya Riri Sri Ramanti, kemudian Deka Ali Nanar dan Sulistia Dewi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.